فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله ومن تبع sunnatah amma ba'du. Selanjutnya pelajaran pertama dari kitab Wasayal Abalil Abna, Nasihatul Ustadzi litilmidhihi, nasihat guru kepada muridnya. Ya bunayya, wahai anakku, arsyadakallahu, semoga Allah memberimu petunjuk, wa wafaqaka li salihil a'mali, dan semoga Allah memberikan pertolongan untuk selalu beramal salih. Innaka minni bimanzilatil waladi min abihi, sesungguhnya bagiku engkau ibarat seorang anak yang berada di sisi ayah yang dicintainya. Inilah gambaran keikhlasan seorang guru yang semestinya diterapkan kepada anak-anak ketika memberikannya ilmu pengetahuan. Bagaikan posisi seorang ayah kepada anaknya yang ikhlas, yang tanpa amarah, yang tanpa emosi yang mendidik seorang anak sehingga ucapan-ucapannya berbekas dalam diri anak tersebut. Yasurruni an araka sahihal binyati, aku akan bahagia dirimu berbadan sehat, qawiyal idaraki, berpendirian kuat, zakiyal qalbi, suci hati, muhadzabal akhlaqi, berakhlak mulia, muhafizan alal adabi, dan juga menjaga sopan santun, adab akhlakul karimah. Ba'idan anil fuhshi fil qawli, menjauhi perkataan tercela. Latifal mu'asyarati, lemah lembut dalam bergaul. Mahbuban min ikhwanika, menyayangi antar sesama dalam berteman. Tawasil fuqara'a, menolong orang-orang fakir. Wa tushfiqu 'alad du'afa, berbelas kasih terhadap orang-orang yang lemah. Taghfiruz zallati, pemaaf. Wa ta'fu 'anis sayyiati, wa la tufarritu fi salatika, pemaaf, tidak meninggalkan salat. Wa la tuhmilu fi ibadati rabbika, dan tidak suka menunda-nunda waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasamu. Inilah harapan dan doa seorang ustadz guru kepada anak-anak muridnya. Berharap semoga akhlakul karimah, sehat badan, jasmani dan rohani, berpendirian kuat, pemaaf, menyayangi sesama, tidak meninggalkan salat, dan tidak menunda perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya bunayya, wahai anakku, in kunta, seandainya engkau, taqbalu nasihata, mau menerima nasihat, nasihun, dari seseorang, fa ana ahaqqu man taqbalu nasihatahu, maka akulah orang yang pantas untuk kau terima nasihatnya. Ini maknanya sangat mendalam, mencerminkan keikhlasan seorang guru kepada anaknya. Wahai anakku, kalau memang engkau mau menerima nasihat orang, minta tolong coba dengarkan nasihatku.
akulah orang yang seharusnya yang engkau dengarkan nasihatnya. Ini kan maknanya sangat mendalam, keikhlasan seorang guru kepada anak. Kenapa demikian? Ana ustadzuka wa muallimuka wa murabbi ruhika. Aku adalah gurumu, pendidikmu, yang membantu memelihara jiwamu. La tajidu ahadan ahrisu ala manfa'atika wa sallahika minni. Engkau tidak akan mendapatkan seseorang pun yang telah mengharapkan kebaikan darimu sesudah orang tuamu kecuali aku. Inilah harapan guru kepada kita sebagai murid. Kita tidak akan pernah mengharapkan kebaikan sesudah kedua orang tua kita meninggal, kecuali daripada doa dan keikhlasan guru yang akan membuat keberkahan, kebaikan-kebaikan, kejayaan bersemayam dalam kehidupan kita. Makanya kita tidak boleh durhaka kepada guru. Ya bunayya, wahai anakku, inni laka nasihun aminun. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi nasihat yang patut untuk dipercaya. Guru merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang memberi nasihat yang terpercaya, yang ikhlas, yang mengetahui akan masa depan daripada murid-muridnya. Maka harapannya kepada kita, faqbal ma ulqihi alaika minan nasaihi. Maka laksanakanlah nasihatku tatkala engkau dihadapkan. Wa'mal bihi fi huduri wa bainaka wa baina ikhwanika. Dikala bersama teman-temanmu dan di saat kesendirianmu, bainaka wa baina nafsika. Laksanakanlah nasihatku saat engkau di hadapan orang yang ramai, apalagi juga dalam engkau keadaan sendiri. Ingatlah semua nasihatku, amalkanlah semua pesan-pesanku, kata guru kepada kita sebagai murid. Ya bunayya, wahai anakku, idza lam ta'mal binasihati fi khalwatika. Bila engkau tidak mengamalkan segala nasihatku dalam kesendirianmu, faqallama tuhafidhu 'alaiha baina ikhwanika. Maka engkau tidak akan dapat mengamalkannya dikala bergaul dengan teman-temanmu. Ketika kita sendiri, ingat pesan-pesan guru, kita amalkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan guru kepada kita. Kalau kita tidak bisa mengamalkan itu di saat kita sendiri, di saat kita juga bersama orang lain, susah untuk mengamalkannya. Ya bunayya, wahai anakku, idza lam tattakhidni qudwatan fabiman taqtadi. Wahai anakku, bila engkau tidak menuruti nasihatku, siapakah yang akan engkau ikuti? Kalau kita tidak mengikuti, mendengarkan apa yang diberikan nasihat oleh guru, lantas siapa yang harus kita ikuti nasihatnya? Wa ala ma tujhid nafsaka fil julusi amami. Apakah artinya engkau memaksa dirimu untuk duduk di hadapanku? Ya bunayya, wahai anakku, innal ustada, sesungguhnya seorang guru, la yuhibbu, tidak menyayangi, min talamidhihi, anak didiknya, illa saliha al-mu'addaba. Seseorang guru tidak menyayangi anak didiknya kecuali yang salih dan beradab. Fahal yasurruka ayyakuna
ustadzuka wa murabbika ghaira radin anka wala tami'in fi salahika. Sukakah engkau bila guru yang telah mendidikmu, yang telah mengajarimu tidak rela dan tidak mengharap sesuatu kebaikan atas dirimu? Seorang guru itu tidak suka kepada murid yang tidak memiliki adab. Guru tidak suka kepada murid yang tidak memiliki sopan santun. Terus, apakah engkau mau aku sebagai pendidikmu, guru-gurumu yang telah mengajarimu tidak rela kebaikan itu datang kepadamu? Apakah kalian tidak mau saya mendoakan kepada kebaikan? Artinya kita tidak boleh melanggar daripada nasihat-nasihat seorang guru. Ya bunayya, wahai anakku, inni, sesungguhnya aku, ahabbu lakal khaira, aku sangat mengharapkanmu agar selalu beramal soleh, berbuat baik. Fasa'idni ala isalil khairi ilaika bitta'ati. Karena itu bantulah aku menyampaikan kebaikan itu kepadamu dengan cara bitta'ati, kamu mentaati, wal imtisali, dan melaksanakan lima amuruka bihi min makarimil akhlaki. Oleh karena itu bantulah aku menyampaikan kebaikan itu kepadamu dengan cara kamu mentaati dan melaksanakan akhlakul karimah yang kuperintahkan kepadamu. Ini pendidik keikhlasan daripada Syekh Muhammad Syakir menuliskan kitab-kitab ini. Digambarkan dengan kelembutan hati beliau memberikan pesan-pesan kepada kita. Ya bunayya, wahai anakku, al-khalqul hasanu zinatul insani fi nafsihi wa baina ikhwanihi wa ahli ashiratihi. Akhlak yang paling baik adalah hiasan bagi insan itu sendiri. Ketika kita memiliki akhlakul karimah yang baik, akhlak yang baik itu adalah hiasan bagi insan itu sendiri. Zinatul insan, akhlakul karimah, sopan santun itu menjadi hiasan tersendiri bagi kita. Antara bergaul dengan teman, wa ahli keluarga, ashiratihi, bergaul dengan teman, keluarga, dan sanak saudara. Fakun hasanal khuluqi, jadilah engkau seorang yang memiliki akhlakul karimah. Yahtarimkan nasu wa yuhibbuka. Dengan kita memiliki akhlakul karimah, tentu setiap orang akan memuliakan dan menyayangimu. Akhlakul karimah yang terpancar dalam diri kita akan membuat orang-orang cinta, orang-orang sayang kepada kita, akan membuat orang-orang mencintai, jatuh cinta dengan memandang kita karena akhlaknya, indahnya akhlakul karimah di dalam diri kita. Ya bunayya, wahai anakku, idza lam tuzayyin ilmaka bimakarimil akhlaki, bila engkau tidak menghiasi ilmumu dengan akhlak yang mulia, kana ilmuka adarru alayka min jahlika, bila engkau tidak menghiasi ilmumu dengan akhlak yang mulia, maka ilmumu akan lebih membahayakanmu daripada kebodohanmu. Ilmu yang tidak didasari dengan akhlakul karimah lebih membahayakan daripada kebodohan itu sendiri. Artinya meskipun memiliki ilmu pengetahuan, tanpa adanya akhlakul karimah sama saja artinya kita bodoh. Bahkan ilmu yang tidak dasari ilmu akhlakul karimah itu lebih menjerumuskan, membahayakan daripada kebodohan itu sendiri. Kenapa demikian? Fa innal jahila ma'dzurun, karena orang yang bodoh dimaafkan karena kebodohannya. Ya tentu orang yang bodoh kita ambil kesimpulan karena dia bodoh dimaafkan dengan kebodohannya. Ma'dzurun bi jahlihi, dimaafkan dengan kebodohannya. Wala udhra lil alimi 'indan nasi, dan tiada maaf bagi seorang yang alim, yang pandai, idza lam yatajammal bimahasanasy syayami,
bimahasinis syami. Seorang yang alim, yang pandai di hadapan manusia bila tidak menghiasi diri dengan akhlak yang baik, maka akan susah dimaafkan. Artinya orang yang pandai, yang memiliki ilmu pengetahuan itu, ketika dia melakukan kesalahan, nilai negatifnya akan lebih besar dibandingkan orang yang bodoh melakukan kesalahan. Kenapa demikian? Karena orang bodoh itu bisa dimaafkan, maklum dengan kebodohannya. Tetapi orang yang pandai, berilmu, tidak memiliki akhlakul karimah, akan lebih jauh nilai positif dalam dirinya, nilai negatif dalam dirinya muncul ketika melakukan kesalahan. Ya bunayya, wahai anakku, la ta'tamidu ala muraqabati laka. Jangan hanya mengandalkan pengawasan dariku. Wahai anak-anakku, murid, jangan semata-mata hanya mau baik karena kuawasi. Jangan hanya mengandalkan daripada perhatianku kepadamu. Fa inna muraqabataka li nafsika afdalu anfa'u min muraqabati laka. Sesungguhnya mawas diri itu lebih utama dan lebih besar manfaatnya bagimu daripada pengawasanku. Sadarnya dirimu tentang melakukan kebaikan, meskipun tidak aku awasi, meskipun tidak aku perintah, itu jauh lebih berarti daripada harus selalu menuruti dan menunggu perintahku untuk berbuat baik. Sadar engkau untuk kebaikan itu lebih besar artinya daripada harus menunggu dan harus menunggu perintahku. Ya bunayya, wahai anakku, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha istakhlasa hadzal dina li nafsihi. Sesungguhnya Allah mensucikan agama ini karena dirinya. Wala yasluhu lidinikum illa as-sakha'u. Tidak akan suci agamamu kecuali dengan sifat dermawan, wa husnul khuluqi, dan baik budi pekerti. Ala fazayyinu dinakum bihima. Hiasilah agamamu dengan keduanya. Hiasilah agamamu dengan keduanya. Ayo munculkan nilai-nilai akhlakul karimah, budi pekerti yang baik di dalam diri kita, agar Islam ini menjadi hiasan, menjadi nilai plus, menjadi keutamaan bagi kita. Ad-darsus tsani, wallahu a'lam bisawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.